sahabat podcast semuanya, kembali lagi bersama saya Sinta Nuria dari 11 Pemasaran dan ini teman saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Usia Usmaniar dari kelas 11 jurusan Usaha Layanan Pariwisata. Kami berdua di sini akan mengajak sahabat podcast semuanya untuk berbincang ceria dengan Miss Winda. Hai Miss Winda, apa kabar? Dan selamat datang kembali di SMKN 1 Lewi Damar. Selamat datang kembali di sekolah yang damai, asri, dan tentunya SMKN Negeri 1 Lewi Damar adalah sekolah yang selalu melahirkan alumni-alumni yang siap bersaing di dunia usaha dan industri. Nah, sahabat podcast semuanya, narasumber kita kali ini adalah seseorang yang amat sangat cantik, smart, humble, and positive vibes. Pokoknya Miss Winda itu definisi dari segala hal-hal baik deh. Sebelum kita berbincang lebih jauh dengan Miss Winda, kita persilahkan dulu Miss Winda untuk memperkenalkan dirinya kepada pemirsa yang sedang menyaksikan podcast ini. Halo. Hai. Halo semuanya. Kenalin, aku Winda. Aku asalnya dari Binjai. Saat ini aku bertugas di SMKN 1 Lewi Damar menjadi GMGD dari YPAMDR selama 2 tahun. Jadi ini tahun kedua aku di SMKN 1 Lewi Damar. Nah, itu ya biodata Miss. Kita langsung lanjut ke pertanyaan ya Miss. Boleh. Pertanyaan yang pertama itu kita mulai dari pertanyaan yang dari guru ya Miss. Pertanyaan yang pertama itu kemarin kan kita udah sempet ngadain perpisahan nih Miss. Kita udah sampai cipika-cipiki, kita udah nangis-nangis gitu ya Miss. Ternyata Miss Winda balik lagi guys ke sini. Nah, apa sih alasan Miss di tahun kedua ini memilih untuk kembali ke SMKN 1 Lewi Damar? Bener banget, kemarin kita udah sempat perpisahan ya guys, jadi ceritanya. Tapi ternyata kembali lagi, itu memang di luar prediksi. Karena memang untuk penugasan ini sebenarnya udah diatur oleh atasan sendiri. Jadi kita nggak bisa milih nih, Miss nggak bisa milih dimanapun. Tapi kalau ditanya alasan pribadi, mungkin karena ada rasa tanggung jawab apa yang sudah dimulai di awal nih, rasanya kayak belum tuntas. Kalau cuma 1 tahun, pengen nyoba dari awal sampai akhir menemani SMKN 1 Lewi Damar gitu. Karena kan banyak hal-hal yang sudah dimulai bersama gitu kan. Kalau mungkin nanti orangnya diganti baru lagi, takutnya kita mulai lagi dari nol gitu. Jadi pengennya bisa memberi dampak yang lebih banyak lagi, bisa menemani SMKN 1 Lewi Damar lebih lama lagi begitu. Gitu ya Miss. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Miss. Next. Miss ditugaskan di sini tentunya kan pasti memiliki program-program nih. Nah, pertanyaannya, program kerja apa yang paling berat dilaksanakan oleh Miss? Yang paling berat sih sebenarnya nggak terasa berat banget ya guys, karena di SMK 1 Lewi Damar ini kita orangnya banyak nih, guru ada, TU ada, siswa-siswi ada. Jadi memang tugas apapun itu sebisa mungkin saya bagi bersama-sama gitu. Jadi yang menjalankan bukan cuma Miss aja, tapi harus ditularkan ke guru-guru, ke TU dan seluruh masyarakat di SMK 1 Lewi Damar. Harapannya biar kita menciptakan sesuatu atau pembiasaan yang terus-menerus nih. Jadi kalau nanti Miss udah nggak ada lagi di sini, jadi guru-guru bisa lanjutin gitu. Jadi untuk kesulitan sendiri sih nggak ada. Mungkin ada beberapa tantangan aja kali ya. Contohnya misalnya itu untuk pembinaan prestasi gitu kan. Ada yang udah pernah ikut lomba-lomba kan? Nah, kenapa lomba-lomba pembinaan prestasi atau lomba-lomba tadi agak menantang? Karena memang banyak hal yang harus kita mulai dari awal, pembiasaan baru yang harus kita tanamkan. Contohnya kita membiasakan siswa-siswi untuk berani tampil, bener nggak? Bener banget. Sebelumnya kalian pernah ikut lomba-lomba? Pernah. Tapi berhadapan langsung nggak sama juri kayak yang kita ikutin di Astra ini? Belum sih Miss. Baru kali ini kan. Jadi memang hal-hal ini merupakan hal-hal baru untuk siswanya sendiri, bahkan juga untuk guru-gurunya. Jadi
itu sih tantangannya, kita memulai hal-hal baru, membiasakan hal-hal baru. Tapi alhamdulillah di SMK 1 Damar udah mulai mengukir prestasi nih. Kemarin lomba bisanya udah juara berapa? Juara 2, Miss. Iya gitu. Itu bukan bukan kendala atau sesuatu yang berarti sih, cuman butuh effort ekstra untuk membiasakan hal-hal baru begitu. Gitu ya, Miss. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Miss. Kan dari program-program tadi nih, Miss kan pasti punya plan nih. Pertanyaannya, gimana sih cara Miss supaya Miss bisa tetap konsisten di jalur awal plan Miss supaya nggak ke belok-belok gitu, Miss? Oke, benar. Nah, benar banget. Biar ini merupakan salah satu teknik juga, bukan untuk saya aja tapi untuk kita semua. Gimana agar kita tetap satu jalur atas tujuan apa yang udah kita setel di awal nih gitu kan. Jadi untuk kami GMGD sendiri itu punya IPP. Jadi namanya itu bahasa Indonesianya itu targetan personal gitu, targetan pribadi. Nah, itu ada. Jadi untuk bulan segini kerjaannya apa, bulan selanjutnya kerjaannya apa gitu. Emang udah ditentukan dari awal. Miss yang susun sendiri berdasarkan kebutuhan di SMK 1 Damar. Jadi kan udah jalan nih setahun, udah ngalamin observasi, udah ngalamin turun di lapangan, udah tahu SMK 1 Damar itu bagusnya kita kasih program apa ya gitu kan. Nah, itu udah diatur di awal, tanggalnya atau timelinenya udah ditentuin. Jadi itu acuannya biar arahnya itu nggak kemana-mana gitu. Jadi caranya kita harus buat di awal dulu bener-bener. Iya, harus punya planning. Tuh, dicatat dan diingat, kalau bisa ditempel di rumah gitu. Jadi kalau lupa besok mau ngapain ya, tinggal dilihat aja gitu. Oke, lanjut ya Miss. Boleh. Nah, di tahun pertama Miss bertugas di sekolah ini kan terbilang sukses dengan karakter cerdas. Nah, pertanyaannya, di tahun kedua Miss bertugas di sini, target utama Miss itu apa sih? Oke, nice question. Jadi di YPA itu untuk pembinaan sekolahnya itu ada 4 pilar teman-teman. Kan kita di YPA membina sekolah selama berapa tahun? 5 tahun. Nah, ada 4 pilar yang harus dikejar, yaitu yang pertama karakter. Kemarin udah nih pembinaan karakter untuk guru dan juga untuk siswa-siswi. Kemudian ada akademik. Akademik ini mulai masuk nih dari tahun kemarin sampai hingga saat ini juga masih berjalan. Contohnya itu kayak pendampingan pelatihan TEPA. Jadi di SMK itu memang spesial, ada teaching factory. Jadi kurikulum di SMK itu berdasarkan dunia industri, beda banget sama teman-teman di SMA begitu kan. Nah, sekarang lagi ada pelatihan TEPA gitu untuk guru-guru. Kemudian nanti juga ada pelatihan kecakapan hidup. Nah, kecakapan hidup itu pelatihan untuk siswa-siswi mempersiapkan kompetensi mereka di luar jurusan begitu. Jadi setelah lulus, harapannya kalian bisa tetap survive di dunia kita ini yang sangat cepat ini gitu kan, dengan keterampilannya gitu. Misalnya kalau dilihat di sini nih banyak batik kan gitu, nanti harapannya kita ada pelatihan batik gitu. Jadi anak-anak punya modal baru untuk survive di dunia kerja selanjutnya. Kemudian ada juga pelatihan seni budaya. Nah, untuk pelatihan seni budaya ini tahun ini juga sudah mulai berjalan, yaitu pelatihan tari angklung buhun dan dok-dok lojor. Nah, pelatihan tari ini disesuaikan juga sama daerah kita. Itu adalah tari yang berasal dari Lebak sendiri. Udah pada tahu belum tari-tari itu? Belum sih, Miss. Nah, pada belum tahu kan, makanya YPA mengangkat tari itu untuk memperkenalkan kepada kita orang-orang asli Lebak harus tahu budaya di sini itu apa gitu, dan bisa melestarikannya gitu. Jadi bukan hanya karakter tapi ada 4 pilar tadi jadi fokus tahun ini dan seterusnya gitu ya, Miss. Nah, pertanyaan kita tadi kan cukup berat nih, Miss. Kita intermezzo dikit gak apa-apa ya, Miss? Boleh. Miss kan di sini udah 2 tahun nih. Miss punya niatan untuk berdomisili di Banten gak sih, Miss? Atau punya suami orang Banten gitu, Miss? Waduh, ini kayaknya makin berat ya. Tadi nggak terlalu berat, sekarang makin berat, guys. Untuk itu sejauh ini belum ada niatan karena memang masih fokus untuk bekerja dulu di sini, belum lari-lari nih tujuannya, masih fokus sama IPP-nya tadi gitu. Tapi kita nggak menutup kemungkinan ya kalau misalnya Allah menakdirkan gitu kan, ya udah gimana lagi. Tapi harapannya
Enggak sih, gitu. Karena kasihan jauh banget dari Medan, dari Sumatera Utara. Jauh mudiknya ya, Miss? Ya, mahal tiket pesawat, guys. Oke, lanjut ya Miss. Oke. Ini kan tahun kedua Miss. Menjadi bagian dari keluarga Sekian Sadar, tentunya pasti ada satu hal yang Miss sukain kan? Nah, pertanyaannya, hal apa yang disukai oleh Miss dari warga Sekian Sadar? Oke, pertama di luar keluarga dulu deh, mau jelasin dulu apa yang disuka dari budaya di sini nih, gitu kan. Yang pertama ada ngeliwet. Nah, Ngeliwet. di Binjai, di daerah Miss asli di Langka, di Binjai itu nggak ada budaya ngeliwet atau makan di hamparan gitu ya. Iya. Biasanya kan makannya sendiri-sendiri aja dan kurang seru. Tapi di sini Miss belajar gimana caranya kebersamaan lewat makan bareng-bareng. Mungkin awalnya agak aneh karena nggak pernah kan, gitu kan. Agak aneh, bisa nggak ya makan bareng-bareng gitu kan. Tapi ternyata seru sekarang lagi. Itu untuk budayanya. Kemudian untuk masyarakat di SMK 1 di Damar ini yang Miss suka itu masyarakatnya itu, guru-gurunya, siswa-siswinya, dan seluruh staf itu inovatif. Jadi idenya ada-ada aja nih, gitu kan. Kalau misalnya kita ikut lomba atau apa, idenya ada. Semangatnya 45. Itu contohnya kayak salah satu guru tuh, Bu Aam. Tuh. Terlalu Semangatnya 45. Halo Mami, gitu kan. Tetap semangat Mami. Nah, itu salah satu hal yang disukai, semangatnya, idenya, kemudian juga kekompakannya. Terutama di guru-guru, TU, staf gitu kan. Kekompakannya itu terasa banget gitu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal penting apa-apa, yuk janjian yuk pakai baju ini gitu-gitu. Seru gitu kan. Jadi kita nggak ngerasa sendirian, asik, rame gitu. Itu sih yang disukai dari SMA Damar. Emang menarik banget ya, Miss. Kita lanjut ya, Miss. Miss kan sama Astra di sini pasti punya tujuan yang mulia ya, Miss, untuk ada di sini. Yaitu pengen memajukan SMK dan juga pengen membuat masa depan SMK itu lebih cerah tentunya. Pertanyaannya, apa sih target Miss dan Astra itu untuk kemajuan SMK dalam jangka panjang, pendek, dan juga menengah? Itu pertanyaannya, Miss. Oke. Nah, itu targetnya sebenarnya mencakup sama yang tadi kayak Miss bilang ada 4 pilar. Nah, itu emang target utama, dan juga untuk mengukur keberhasilan suatu SMK binaan nih gitu kan, berhasil dibina atau tidaknya itu juga dilihat dari perkembangannya gitu kan. Jadi tiap tahun kita ada namanya asesmen begitu teman-teman. Saat ini SMK 1 Damar itu berada di tingkat dasar. Tingkat asesmennya itu masih di dasar gitu kan. Nggak apa-apa, jangan berkecil hati karena memang wajar, semuanya pasti akan bertumbuh kan gitu kan. Nggak apa-apa, kita dari dasar dulu, kita coba pelan-pelan untuk naik nih. Nah, tahun ini bakal ada asesmen lagi. Harapannya SMK 1 Damar ada nih kenaikan tahapan gitu dari dasar menuju apa, swapraja kayak gitu kan. Nah, itu jadi memang ukurannya itu targetnya itu tiap sekolah binaan tuh ada kenaikan tingkatan tahapan. Nah, di dalam asesmen nanti ada beberapa hal yang diukur gitu. Misal dari karakternya, SMK 1 Damar ini karakternya udah oke belum nih gitu kan. Akademiknya, prestasinya begitu. Nah, untuk bisa mencapai itu tentunya YPA MDR ngasih banyak pelatihan, program-program, juga memfasilitasi prestasi lewat lomba-lomba gitu kan. Jadi harapannya program yang sudah dilakukan, yang diberikan oleh YPA ini sejalan dengan tujuan SMK Damar, juga sejalan dengan untuk meningkatkan tahapan sekolah binaan tersebut gitu. Jadi targetnya supaya kita itu meningkat ya, Miss? Iya, nanti sampai di yang paling tinggi yaitu unggul. Nah, kalau nanti sekolahnya udah unggul berarti udah dihitung mandiri nih gitu, udah bisa dilepas sama YPA MDR, udah bisa memajukan sekolahnya secara mandiri, sudah bisa menjalankan dengan baik gitu. Gitu, Miss. Nah, Miss, kita lanjut ya, Miss. Alhamdulillah nih di tahun ini semenjak dibina sama Astra, SPMB tahun ini kita dapat 100 siswa nih, Miss, bahkan lebih. Dan rencananya untuk tahun depan itu kita menargetkan 150 siswa minimal dan maksimalnya itu 250 siswa. Menurut Miss,
kami sebagai siswa-siswi Scan Sadar khususnya dan warga Scan Sadar yang lain, gimana sih cara kami supaya semakin menarik calon siswa baru untuk mau bersekolah ke SMK ini? Saya ucapin selamat ya. Iya, keren banget nih, udah pada naik nih SPMB-nya, siswa-siswinya udah mulai banyak nih datang ke sini gitu kan. Kalau ditanya apa tipsnya, sebenarnya itu ada dari SMK Satu Damar sendiri kuncinya gitu kan. Karena orang dari luar pasti melihat kita juga dari cover dari secara keseluruhan. Pertama kan dilihat dari depannya dulu, baru dikenal secara keseluruhannya gitu kan. Jadi untuk tipsnya adalah kita harus bisa mengimprove SMK kita gitu, dari sisi akademiknya, prestasinya, kemudian hal-hal lain yang mendukung, harus ada nilai jual gitu kan. Bukan hanya lewat misalnya program-program kayak kemarin kan kita ngadain Newsroom nih, itu juga salah satu hal yang mendukung gitu kan untuk mempromosikan sekolah kita. Tapi untuk secara berkelanjutannya memang SMK ini harus terus mengadakan peningkatan gitu kan, disiplinnya. Jadi untuk siswa-siswi disiplinnya nih ditingkatin, prestasinya dinaikin, semangat belajarnya juga dinaikin. Jadi dengan semangat kita, terus usaha kita kan nanti akan membentuk nama besar SMK Satu Damar. Oh, SMK Satu Damar sekarang dikenal nih sebagai sekolah yang disiplin gitu kan. Itu salah satu jadi nilai jual sekolah kita untuk masyarakat luar. Nah, kalau kita udah bisa seperti itu, tentunya banyak orang yang akan mau berbondong-bondong ke SMK kita karena ada nilai jualnya gitu. Jadi kita yang harus ngebangun branding yang baik ya, Miss. Benar, harus di branding, harus dilakuin juga. Gitu. Kita lanjut ya, Miss. Oke. Di kesiswaan itu sekarang kita ada program baru nih, Miss. Ada terobosan baru, yaitu Duta Sekolah. Nah, pertanyaannya, menurut Miss, gimana sih supaya siswa-siswi Scan Sadar ini bisa termotivasi dan juga konsisten supaya melakukan hal-hal yang ada dalam kriteria duta sekolah. Nah, kriterianya itu seperti duta kebersihan, duta kerapihan, dan juga duta SPS. Nah, kita mau minta tipsnya nih, Miss, supaya mereka termotivasi. Duta SPS itu apa ya? Duta Safety Patrol Scan Sadar, Miss. Jadi kayak polisi sekolah gitu. Oh, gitu ya. Tipsnya adalah itu sih sama juga branding diri ya. Kalian emang harus banget ngikutin hal-hal seperti ini, harus rajin, harus giat, karena apalagi kita di tingkat SMK ya, setelah ini langsung berhadapan dengan dunia luar gitu kan. Kalau kita nggak mempersiapkan diri kita dari sekarang, kapan lagi? Sementara dunia luar itu lebih apa ya, lebih satset, lebih banyak saingannya gitu kan. Jadi kalau kita nggak membentuk diri kita dari sekarang, ya kayaknya bakal susah untuk survive di dunia luar gitu kan. Harapannya kita meningkatkan kualitas diri bukan untuk menjadi duta tadi, tapi memang untuk meningkatkan kualitas diri kita biar kita bisa bernilai jual nih di luar kan. Nah, untuk terpilih jadi duta itu sendiri sebenarnya adalah plusnya gitu kan. Kalau kita udah jadi duta, tentunya kan kita jadi dikenal nih, dikenal sama siswa-siswi lain, dikenal sama guru-guru, juga bakal pasti ada sertifikat juga kan gitu kan. Dan itu bisa digunakan untuk nanti misalnya daftar perguruan tinggi atau apa gitu. Jadi pasti banyak hal-hal positif untuk menjadi duta ini, tapi silahkan dimulai dari diri sendiri dulu. Niatnya dulu diperbaiki. Niatnya adalah untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, terpilih atau tidaknya jadi duta nanti itu adalah plusnya gitu. Jadi semangat untuk meningkatkannya. Iya. Intermezzo lagi ya, Miss, boleh kan? Apa lagi nih? Ini pertanyaannya jawaban yang sangat ditunggu-tunggu oleh jombloan sebanten. Sebanten. Besar banget ya, luas banget ya. Nah, pertanyaannya, Miss lagi deket sama seseorang gak sih? Atau apa ya? Aduh, ini kok jadi sesi curhat ya? Pemirsa, ini tanggal berapa sih? Ini tanggal 4 bulan 9 2025. Saya menyatakan saya menyatakan bahwa saya jomblo. Saya baru putus, guys. Ya Allah, malu banget ceritain. Life after break up, guys. Maaf ya, keluar dari jalur. Ini mereka nih pertanyaannya aneh-aneh gitu. Iya, jadi lagi jomblo, lagi free. Lagi pengen menikmati masa-masa jomblo.
menikmati masa-masa kesedihan ini. Pasti setelah ini langsung banyak yang ngechat, Miss. Tidak menerima kalau tidak mapan, tampan beriman. Itu guys tipenya. Guys. Nah, kita balik lagi ya, Miss, ke pertanyaan. Nih, pertanyaan ini tuh dari siswa nih, Miss. Kita kan sekolah kita dibina sama Astra nih, Miss, di bawah binaan Astra. Nah, pertanyaannya, prospek kerja apa sih buat alumni-alumni sekolah di bawah binaan Astra ini? Dan ada kemungkinan buat direkrut sama Astra gak sih, Miss? Dan kalau ada, kriterianya apa supaya kita bisa dilirik sama Astra nih, Miss, buat direkrut? Oke, untuk ini sih pertanyaan yang bagus banget ya, karena untuk meningkatkan semangat kalian nih, gitu kan. Memang SMK Satu Dwi Damar itu plus banget sih bisa menerima binaan dari YPA gitu. Miss juga pasti iri kalau sekarang Miss masih SMA kan. Pasti Miss mau masuk ke sini gitu kan, karena memang banyak kelebihannya. Salah satunya itu penyerapan siswa-siswi kan. Kan kita sudah melakukan MOU nih dengan mitra didik kita, yaitu MSK, PT MSK yang dibawa oleh AHM gitu kan. Nah, itu khusus anak-anak TBSM gitu kan. Jadi salah satu isi dari MOU-nya itu adalah penyerapan siswa-siswi gitu kan. Cuman memang pasti mereka ada kriteria yang harus dipenuhi gitu kan. Ya pastinya dilihat kualifikasinya dari kemampuannya gitu kan. Ini untuk anak-anak TBSM. Jadi tingkatkan kemampuan kalian nih dalam bermesin-mesin, dalam nyetak-ngatik, ngoprek-ngoprek gitu kan. Pasti dilihat dari kualitasnya, kemampuannya. Kemudian dilihat dari, biasanya sih dilihat dari ini ya, rajin enggaknya gitu kan, rajin enggaknya, terus sopan santunnya, karakternya, itu pasti dilihat banget sih kalau sama HRD gitu kan. Nah, jadi silahkan untuk siswa-siswi TBSM tentunya nih yang udah menjalani MOU kita kan, silahkan tingkatkan kualitas diri kalian. Kemarin kan udah punya kesempatan nih untuk prakerin atau PKL di PT MSK yang di Serang nih gitu kan. Semoga itu jadi salah satu nilai plus gitu. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan ketika kalian nanti PKL gitu kan. Itu sebuah apa ya, jalan sih sebenarnya, jalan untuk kalian bisa menuju dunia luar gitu kan. Itu bekal untuk kalian nantinya. Jadi jangan sia-siakan pengalaman itu, jangan malah malesan nanti ya waktu prakerin. Iya, Miss. Nah, jadi itu guys yang harus kita persiapkan supaya bisa direkrut sama Astra. Nah, itu strateginya, bukan Astranya. iya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang jawabannya tuh paling ditunggu-tunggu banget nih, Miss, sama para siswa-siswi Scan Sadar dan juga calon siswa barunya. Pertanyaannya itu yang pertama, apa sih privilege yang didapat dari beasiswa Astra? Oh iya, beasiswa nih, keren Iya. banget nih. Nah, beasiswa itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu saat kita ongoing atau semasa lagi bersekolah di sini gitu kan, ada namanya beasiswa prestasi. Jadi itu untuk siswa-siswi yang memiliki prestasi akademik dan non akademik. Jadi nanti bakal dilihat nilainya itu, nilai raportnya itu siapa yang paling tinggi. Terus juga didukung oleh kegiatan non akademiknya, ekskulnya, kemudian kegiatan organisasi di luar juga bisa dilihat gitu kan, ekskul, organisasi, dan hal-hal lomba-lomba gitu kan. Jadi tipsnya adalah silahkan meningkatkan kualitas diri lagi, yaitu akademiknya, non akademiknya. Jadi kalau di sekolah itu belajar tuh yang benar-benar, jangan bolos-bolos. Kemudian juga untuk non akademik silahkan di SMK Satu Dwi Damar ini kan banyak sekali ekskul ya, ada Iya. English Club, ada Paskib, ada multimedia, ada banyak sekali. Jadi silahkan untuk siswa-siswi diikuti semua ekskulnya, tapi benar-benar diikuti, jangan cuma numpang nama doang ya gitu kan. Karena nanti itu jadi salah satu kriteria nilai plus kalian untuk terpilih sebagai penerima beasiswa prestasi. Nah, itu untuk beasiswa yang ongoing, yang berjalan selama menjadi siswa-siswi SMK. Nah, kalau udah lulus ada lagi nggak beasiswanya? Ada, namanya beasiswa untuk masuk di Astratek. Ada yang tahu nggak Astratek itu apa? Enggak sih, Miss. Astratek itu perguruan tinggi di bawah naungannya Astra gitu. Jadi di sana ada banyak sekali jurusan, ada mungkin kendaraan berat, kemudian
ada banyak gitu, ada RP, ada tentang jaringan, ada komputer jaringan gitu-gitu ya. Nanti silahkan di searching lagi di webnya Astratek, itu banyak sekali dan sangat-sangat menjanjikan. Jadi itu adalah beasiswa yang bergengsi dan harus banget kalian ikuti gitu kan. Tapi itu melalui seleksi yang ketat gitu. Jadi silahkan mempersiapkan dirinya untuk bisa mengikuti seleksi itu. Ada beberapa ini sih pelajaran utama yang di tes nantinya. Itu salah satunya ada matematika, kemudian bahasa Inggris juga, bahasa Inggris gitu. Jadi silahkan dipertajam lagi IPA-nya, matematikanya, bahasa Inggrisnya gitu. Feel free kalau mau minta ajarin sama Miss boleh, atau sama guru-guru lain juga boleh gitu. Yang penting diusahain. Nah, berarti itu ya Miss untuk adik-adik kelas 10 persiapan yang harus dimatangkan. Atau mungkin Miss ada tambahan untuk kelas 10 persiapan yang harus dimatangkan selain itu? Itu aja sih, bukan cuma untuk kelas 10 tentunya, tapi juga untuk kelas 11 dan 12 yang bakalan selesai kan tahun ini gitu. Jadi daripada bingung-bingung mau ngapain ya setelah ini, mau kemana ya, coba aja dulu beasiswanya. Nanti biasanya itu buka di akhir tahun ini atau di awal tahun nanti gitu. Nanti pasti bakal diinfoin gitu. Ini 2 pertanyaan terakhir dari kita ya, Miss. Apa yang Miss rasakan selama bertugas di sini dan apa pengalaman yang gak akan Miss lupain selama bertugas di Scan Sadar? Yang paling berkesan tadi. Iya. Yang paling berkesan gitu apa ya? Waktu perpisahan kemarin sebenarnya. Tapi ternyata saya kembali lagi gitu kan. Di situ sih kelihatan banget tuh. Oh ternyata aku benar-benar diterima di sini gitu kan, diterima, disayangi. Kemudian seneng sih ngelihat antusias guru-guru juga sama TU-TU di sini, bahkan siswa-siswi ketika tahu Miss Winda kembali lagi gitu kan, kirain bakal kayak ngapain sih balik lagi gitu. Ternyata tetap antusias gitu. Jadi itu berkesan sih, merasa diterima di sini, merasa diperlakukan dengan baik, itu sebuah hal yang harus Miss syukuri dan sangat-sangat Miss syukuri gitu. Kemudian apalagi tadi pertanyaannya? Lupa. Pengalaman. Iya. Pengalaman yang nggak bisa dilupain selama di Scan Sadar. Pengalaman yang nggak bisa dilupain pasti banyak sih, kan banyak hal-hal baru ya di sini kan. Ini contohnya jadi bintang tamu di podcast ini pasti bakal menjadi sesuatu hal yang nggak bakal dilupain, apalagi nanti kalau naik ke YouTube-nya ini ya SMK Hatun Damar, wow, abadi ya, banget, abadi gitu, keren. Itu sih. Nah, nggak terasa nih Miss, kita udah di pertanyaan penghujung tadi. Kita itu pertanyaan yang terakhir Miss. Wah, benar kan apa kita tadi di awal kalau Miss Winda tuh smart, humble, and positive vibes. Insyaallah, amin. Semoga di podcast berikutnya kita bisa menghadirkan Miss Winda kembali, tapi dengan status yang berbeda nih guys. Jadi Mrs. Winda. Kapan ya? Alhamdulillah dengan adanya podcast ini kita semua bisa mengenal siapa Miss Winda. Nah, kita juga nih Miss, perwakilan dari SMKN 1 Damar mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Astra dan juga FIF Group yang telah memfasilitasi sekolah kita dengan membangunkan lapangan. Yang dimana lapangan itu sangat bermanfaat banget buat kita Miss. Kita jadi semakin semangat sekolah, jadi rajin banget nih Miss. Makasih ya Miss. Sama-sama. Terima kasih untuk Miss Winda di sela-sela kesibukannya tetap menyempatkan waktu untuk menghadiri podcast ini. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi sahabat podcast semuanya. Salam sukses SMKN 1 Lewi Damar. Scan Sadar, searah sejalan satu tujuan. SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih.